Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Insi Auniah SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Mandalika, NIM 250404529 dengan program studi, bimbingan, dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video layanan konseling individu pada siswa SMP IBS Sunan Ampel Denta dengan tema meningkatkan rasa percaya diri. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bella. Silakan duduk, Bel. Selamat pagi, Bella. Pagi, Bu. Oke, apa kabar hari ini, Bella? Saya baik, Bu, tapi agak gugup karena belum pernah konseling sebelumnya. Gak apa-apa ya, wajar kalau kamu gugup karena kan ini konseling pertama kamu kan, ya gak apa-apa. Ya, sebelum konseling dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bella ya, supaya konseling hari ini berjalan dengan lancar dan kamu juga tidak gugup lagi. Ya, silahkan kita berdoa dalam hati bersama. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bella ya sudah mau hadir, mau datang ke ruang BK hari ini memenuhi panggilan Ibu untuk melaksanakan konseling. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, Bella sudah tahu apa itu konseling? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Ya karena ini baru pertama kali ya Bella ya. Oke baik, jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor, dalam hal ini adalah Ibu, kepada konseli atau peserta didik, dalam hal ini adalah kamu, yang tujuannya adalah untuk membantu konseli memahami dirinya, membuat keputusan, dan juga mengoptimalkan potensi dirinya dengan baik. Itu pengertian dari konseling ya Bella ya. Nah, jadi hari ini Ibu ingin berbincang santai dengan kamu. Ya, yang tujuannya adalah agar Ibu bisa memahami hal-hal yang mungkin sedang kamu rasakan, ya, sedang kamu alami, dan kita cari solusinya bersama. Ya, apakah kamu bersedia, Bella? Iya, Bu, saya bersedia. Alhamdulillah. Konseling akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ya Bella ya, dan semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi yang tahu cuma Ibu dan Bella saja ya. Tidak perlu khawatir cerita ini atau apa yang kamu sampaikan itu akan tersebar kemana-mana, karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan ya Bella ya. Jadi semua yang disampaikan itu rahasia, sifatnya rahasia, kecuali nanti ketika terjadi hal-hal yang kurang wajar atau di luar kendali atau hal-hal yang membahayakan kamu, Ibu akan memanggil pihak-pihak yang memang berwenang ya Bella ya. Jadi kamu bisa bicara dengan tenang, kamu bicara terbuka dengan Ibu. Saya Bella ya. Oke, sekarang silahkan kamu isi lembar persetujuan terlebih dahulu kalau memang kamu bersedia untuk mengikuti konseling hari ini. Setelah diisi, silahkan kamu tanda tangani di bawah dan ditulis nama lengkap ya. Oke, alhamdulillah Bella sudah bersedia untuk melakukan konseling hari ini. Terima kasih ya Bella ya. Baik, apakah konseling sudah bisa dimulai? Bisa, Bu, saya sudah siap. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi kenapa Ibu mengajak Bella konseling hari ini, mengajak Bella untuk memanggil Bella untuk datang ke ruang BK hari ini, karena
Ibu perhatikan beberapa hari ini Bella itu tampak lebih banyak diam dan jarang mengungkapkan pendapat ketika di kelas ya. Bukan hanya yang Ibu lihat, tapi juga Ibu tanya dengan beberapa guru mata pelajaran lain, dan mereka pun menyampaikan bahwa Bella memang sekarang ini akhir-akhir ini lebih banyak diam. Nah, apakah ada sesuatu yang membuat Bella tidak nyaman di kelas? Iya Bu, saya merasa kurang percaya diri kalau harus berbicara di depan teman-teman. Hai, jadi Bella merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan teman-teman, betul ya Bella ya? Nah sekarang bisa coba Bella ceritakan ke Ibu, kenapa Bella, apa yang membuat Bella kurang percaya diri? Saya takut salah Bu, takut kalau saya salah bicara nanti teman-teman mentertawakan saya. Baik, apakah hal itu pernah terjadi sebelumnya? Apakah teman-teman pernah menertawakan Bella? Pernah Bu, waktu saya salah menjawab pertanyaan guru, karena saya langsung tertawa sejak itu saya jadi takut bicara. Jadi pengalaman itu yang membuat Bella takut untuk bicara, tidak berani mengungkapkan pendapat di kelas, betul ya? Iya, jadi Ibu tahu Bella ya pasti pengalaman itu membuat kamu tidak nyaman di kelas. Ya, tapi yang satu hal yang ingin Ibu sampaikan ke Bella, yang Ibu pengen Bella tahu ya bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Teman-teman yang lain, teman-teman kamu di kelas itu pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan berbicara, kesalahan ketika menyampaikan pendapat, betul tidak? Iya Bu. Ya, betul ya, tapi ketika melakukan kesalahan yang perlu diingat, yang penting itu bukan kesalahannya, bukan fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana untuk berani mencoba lagi. Ya Bella ya, jadi ketika sudah salah, ketika sudah gagal, berani untuk coba lagi ya, jangan hanya terfokus pada kesalahan ya. Nah, sekarang Ibu punya film pendek ya. Ibu akan menunjukkan ke Bella sebuah tayangan film pendek tentang kepercayaan diri. Sebentar Ibu ambilkan. Oke, silahkan Bella tonton terlebih dahulu dan disimak videonya. Ini udah, sepatu udah. Nusa, handuk sama itu tuh baju gantinya. Jangan lupa dibawa ya. Iya, Uma. Oh iya, obat merah sama plester sudah belum? Udah kok. Oh iya, Uma ambilin botol minumnya ya. Masih belum kan? Kok kenapa sih, Anda? Kok kayaknya khawatir banget. Nusa, berangkat dulu ya, Uma. Nusa.
apa sayang? Uma cuma mau bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Makasih Uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Kansa. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi videonya ya, Bella. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari video film pendek tadi yang Bella lihat, apa pesan yang Bella dapat? Pesannya adalah jangan takut untuk mencoba, karena ketika berani mencoba akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Baik, ya. Jadi ketika terdapat atau kita punya sesuatu yang pernah kita salah ataupun kita punya kekurangan, ya, kita tetap harus berani untuk mencoba, ya, mencoba untuk percaya diri, mencoba untuk berani. Karena ketika sudah berani mencoba, maka apa yang diharapkan itu akan terjadi, ya, akan kita dapatkan, gitu ya Bella ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Bella mau mencoba untuk berani tampil di depan kelas? Mau Bu, tapi kadang susah menghilangkan rasa takutnya. Baik, gak apa-apa ya, takut itu wajar. Tiap orang pasti pernah merasakan takut ya. Tapi di sini Ibu mau bantu Bella untuk meningkatkan rasa percaya diri Bella dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut dengan behavior rehearsal. Apakah Bella mau mencoba? Mau Bu. Baik ya, jadi sebelum kita mencoba teknik tersebut, yang ingin Ibu tanyakan, sekarang bayangkan ketika Bella berani untuk menjawab pertanyaan dari guru, berani untuk berpendapat, kira-kira apa yang Bella rasakan? Saya pasti senang dan bangga Bu. Nah, senang dan bangga kan ketika bisa menjawab ya, itulah perasaan yang Ibu mau kamu mencapai perasaan tersebut. Yang Ibu mau kita capai perasaan itu hari ini. Ya, dan hari-hari seterusnya sebagai langkah awal kamu meningkatkan rasa percaya dirimu. Ya Bella ya. Nah, sekarang bayangkan sedang di dalam kelas dan Ibu menjadi guru dan kamu menjadi siswa yang berani mencoba. Ketika seorang guru bertanya atau Ibu bertanya, siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem? Apa yang Bella rasakan? Saya langsung duduk Bu, saya dingin, jantung saya berdebar. Yang Bella rasakan ya. Nah, coba sekarang bayangkan kembali Bella adalah siswa yang berani untuk menjawab. Ya, coba Bella katakan ekosistem adalah timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, Bu. Coba Bella ulang. Pelan-pelan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya Bu. Nah, bagus sekali ya. Suara Bella sudah jelas ya. Bella bicara dengan tenang. Nah, itulah contoh dari perilaku percaya diri ya Bella ya. Nah, ketika guru bertanya, dijawab, berani untuk menjawab. Nah, langkah selanjutnya, ketika Bella merasa takut, ketika Bella merasa gemetar ketika guru bertanya, coba Bella lakukan langkah ini. Jadi Bella tarik nafas dalam-dalam, kemudian Bella bicara dengan diri sendiri, saya bisa, saya pasti bisa. Mau coba Bella? Saya bisa. Silahkan tarik nafas dalam-dalam. Saya bisa, saya pasti bisa. Bagus sekali ya. Itu langkah selanjutnya ketika kamu masih takut nih, aduh takut, gemetar ketika guru bertanya ya. Pelan tarik nafas dalam-dalam, kemudian tanamkan dalam dirimu, bicara dengan dirimu dalam hatimu, saya bisa, saya pasti bisa. Ya, nah itulah langkah yang bisa Bella lakukan. Kemudian Bella juga bisa melakukan latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu di rumah ya. Contohnya apa? Misalkan di rumah ada cermin Bella, punya kaca kan? Punya. Di rumah atau di kamar
bahkan ada kaca kan ya. Nah, silahkan Bella berlatih bicara di depan kaca. Bella berdiri di depan kaca selama kurang lebih 3 menit ya di depan kaca. Kemudian Bella ucapkan hal-hal positif tentang diri Bella. Contohnya, saya itu anak pintar, saya itu anak berani, saya bisa untuk bicara di depan teman-teman, saya bisa menjawab pertanyaan guru. Sampaikan hal-hal positif itu. Bisa tidak Bella? Mau mencoba tidak? Baik Bu, saya akan coba. Baik ya, bagus. Jadi itulah langkah-langkah, beberapa langkah untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu. Ya, harapannya kamu bisa menerapkan langkah-langkah tersebut ya Bella ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau disampaikan Bella? Tidak. Tidak ya. Oke. Jadi itu mungkin untuk hari ini ya Bella ya. Semoga apa yang didapatkan, apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa dipahami oleh Bella, dan kedepannya pun nanti Ibu akan memantau juga memberi semangat kepada Bella supaya Bella tetap semangat untuk meningkatkan rasa percaya diri Bella ya Bella ya. Kemudian berikutnya adalah ketika nanti itu tadi ya, langkah-langkah tadi yang sudah kita pelajari, yang sudah Bella sebutkan tadi, silahkan untuk dilatih di rumah ya. Ibu juga mungkin akan berkoordinasi dengan orang tuamu di rumah. Bagaimana kamu di rumah ya, apakah kamu memang anak yang pendiam atau seperti apa ya. Tapi memang sejauh ini karena sudah berjalan hampir 1 semester kamu bersekolah di sini, awalnya Ibu lihat Bella itu anak yang berani untuk menjawab pertanyaan, berani untuk berbicara di depan kelas. Tetapi akhir-akhir ini ya, seperti yang Ibu lihat dan guru-guru lain pun lihat, Bella tidak kurang itu tadi. Bella tidak berani untuk menjawab pertanyaan guru ya. Nah, ternyata memang ada sesuatu yang membuat Bella tidak nyaman ya Bella ya. Nah, sekarang sebelum ditutup, coba Bella simpulkan dari yang kita bicarakan. Apa langkah-langkah apa yang bisa Bella lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Apa saja tadi? Berani maju dan berani untuk berbicara di depan teman-teman. Ketika merasa gugup, apa yang bisa Bella lakukan? Dan nafas dan berbicara, saya bisa dan pasti bisa ya. Kemudian latihan di rumah pun ya, di depan cermin coba Bella contohkan, bicara di depan cermin, sampaikan hal positif ya. Bella pasti lebih paham dengan diri Bella, hal-hal positif apa yang ada di dalam diri Bella itu Bella pasti lebih paham. Coba bayangkan Bella sekarang berdiri di depan cermin dan bicara dengan diri Bella sendiri. Saya pasti bisa dan saya pasti berani maju dan berani untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, itu ya. Lebih banyak hal positif pun tidak apa-apa. Ya, oke. Sebelum ditutup, ada hal lain yang membuat Bella tidak nyaman di rumah? Apakah ada masalah? Tidak ada. Ya, Bella tinggal dengan orang tua ya. Iya, baik. Di rumah orang tua setiap hari ada di rumah. Berarti Bella memang cukup rasa kasih sayang dari orang tua, perhatiannya dapat dari orang tua gitu ya. Jadi ketika Bella melakukan kesalahan, gak apa-apa, berani untuk mencoba, karena orang tua di rumah menyekolahkan Bella itu pasti punya harapan supaya Bella bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, kemudian itu ya, minggu depan kita akan bertemu kembali untuk mungkin nanti Ibu ingin melihat bagaimana perkembangan terkait kepercayaan diri kamu, ataukah nanti adakah masalah lain yang muncul ya di minggu depan ya. Adakah masalah yang muncul, mungkin masalah di rumah atau masalah yang boleh disampaikan ya. Juga sampaikan ke teman-temanmu, jangan takut untuk ke ruang BK. Ruang BK itu bukan ruang sidang, bukan ruang yang menakutkan ya. Guru BK itu bukan polisi ya. Sampaikan ke teman-temanmu, jangan takut untuk cerita dengan guru BK ya, dengan konselor. Itu juga dengan kamu ya Bella ya. Ketika ada masalah, ketika
ada yang membuat kamu tidak nyaman, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan pertemanan, di sekitar dirimu, ada yang membuatmu kurang nyaman, tidak apa-apa, datang ke ruang BK ya. Itu kan ada di sekolah setiap hari. Sampaikan ke ibu apa-apa saja yang mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman, juga teman-teman ya. Dan itu tadi yang kita bicarakan di awal, ketika konseling ini asalnya kerahasiaan, jadi pembicaraan Bella itu tidak mungkin tersebar kemana-mana. Kalau sekalipun mungkin nanti awal kelas atau orang tua itu menanyakan bagaimana hasilnya, bagaimana Bella ketika konseling ya, itu tidak akan membicarakan secara terperinci ya. Intinya ibu akan sampaikan Bella sudah berani untuk mencoba percaya diri. Bella sudah mau mencoba untuk bicara di depan teman-temannya. Bella pun sudah melatih dirinya untuk berbicara dengan tenang, berani dengan suara yang jelas. Itulah ya, jadi harapannya setelah sesi konseling ini Bella bisa meningkatkan rasa percaya diri Bella, kemudian bisa berani tampil di depan kelas, mengungkapkan pendapat, bukan hanya di kelas harapannya ya Bella ya, ketika ada kegiatan di luar kelas, kegiatan di sekolah, baik itu mungkin upacara, kemudian kegiatan-kegiatan seperti acara keagamaan dan sebagai perpisahan, Bella bisa ikut andil di sana. Dengan apa caranya? Dengan menjadi pembicara, menjadi membaca tata tertib atau petugas-petugas yang lainnya, MC yang mungkin ya, karena itu tadi ya, semua itu memerlukan rasa percaya diri. Saya bertanya sekarang, percaya diri itu penting nggak menurut Bella? Penting ya, penting sekali. Karena ketika tidak memiliki kepercayaan diri, maka apa? Malu, kemudian akan banyak diamnya ya, banyak diam, malu, kemudian nanti lama-kelamaan jadi punya rasa apa? Rendah diri, minder. Tahu minder Bella? Iya, jadi minder, tidak berani bersosialisasi karena dia merasa terkucilkan, merasa takut. Nah inilah makanya kenapa ibu memanggil Bella ke sini untuk berkonseling supaya Bella dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Jangan takut dengan rasa gagal ya, tapi Bella berani untuk mencobanya kembali sehingga nanti Bella bisa menemukan kepercayaan diri Bella. Karena seperti yang Bella sampaikan, percaya diri itu penting Bella ya. Kemudian ketika ada teman yang mungkin di kelas ada yang Bella lihat kurang percaya diri, mungkin Bella bisa bantu ya, atau misalnya ketika memang Bella sulit untuk membantu, boleh arahkan ke ruang BK biar bisa berbincang dengan ibu ya. Oke, sekarang ibu mau tanya Bella, gimana perasaan Bella setelah kita berbincang sejauh ini? Bisa lega dan beban saya sedikit berkurang. Alhamdulillah ya, itulah yang tujuan konseling hari ini. Insya Allah tercapai, semoga tercapai, dan kedepannya pun minggu depan ketika kita berjumpa kembali, harapannya semoga Bella lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri, dan ibu pasti memantau, ibu pasti akan bertanya kepada guru-guru mata pelajaran bagaimana Bella di kelas, ibu pun ikut memantau ya. Dan tentunya Bella jangan putus semangat, itu intinya ya Bella ya. Baik, sebelum konseling ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Bella ya, silakan berdoa. Alhamdulillah ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Sesi konseling sudah cukup karena sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan oleh Bella ya, himpunan sudah cukup. Kemudian minggu depan kita bertemu kembali. Semoga ibu diberikan kesehatan, Bella juga diberikan kesehatan selalu ya Bella ya. Oke, semangat belajarnya, menuntut ilmu, membanggakan kedua orang tua, jangan kalah dengan rasa takut. Itu yang terpenting ya Bella ya. Mungkin itu saja dari ibu. Bella boleh kembali ke kelas.
kelas lagi untuk mengikuti pelajaran. Apa pelajaran selanjutnya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada gurunya ya? Ada. Tadi sudah izin dengan gurunya ya? Sudah. Sebelumnya. Baik, itu saja. Bella boleh silahkan kembali. Terima kasih Bu. Saya permisi. Sama-sama Bella.